Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alvina Pujiratnasari dari Fakultas Sosiologi dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan memaparkan tentang ilmu filsafat yang saya dapat sebelum dan sesudah mempelajari ilmu filsafat itu sendiri. Tugas ini saya ajukan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu filsafat. Definisi atau materi definisi yang saya dapat sebelum mempelajari ilmu filsafat itu sendiri. Apabila mendengar kata filsafat, definisi yang saya pikirkan filsafat itu yaitu sebuah pencarian tentang asal usul sesuatu hal itu kenapa bisa muncul, yang dimana pemikiran itu muncul atau terlintas di dalam pikiran kita sendiri, dan pemikiran itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan tidak akan ada batas akhirnya. Itu definisi yang saya dapat sebelum mempelajari ilmu filsafat itu. Dan setelah mempelajari ilmu filsafat di Universitas UIN Wali Songo ini, ternyata definisi filsafat yang sesungguhnya yaitu sebuah pencarian yang menyeluruh, yang dimana itu mencakup pola berpikir, bertanya, menanyakan sesuatu, mencari dan memeriksa sesuatu, yang dimana sesuatu hal yang perjalanannya dalam berpikir itu tidak ada batas akhirnya. Selain definisi, ada pula ruang lingkup filsafat yang mencakup tentang Tuhan, pengetahuan, alam, hidup, sains, dan logika. Selain ruang lingkupnya juga terdapat golongan dalam filsafat itu, mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Setelah ontologi, epistemologi, dan aksiologi, juga terdapat spesifikasi dalam filsafat itu sendiri yang mencakup yang pertama filsafat agama, filsafat pendidikan, filsafat ekonomi, ada pula filsafat sejarah, filsafat seni, serta filsafat politik. Dari spesifikasi filsafat di atas juga terdapat ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri dalam berfilsafat yaitu radikal, universal, konseptual, koheren dan konsisten, bebas, sistematis, komprehensif, dan pastinya harus bertanggung jawab. Mengenai ciri-ciri dalam berfilsafat, ada pula gaya dalam berfilsafat. Gayanya mencakup sastra dan sosial politik. Ada pula metodologi, analisis bahasa, dan etika atau tingkah laku. Selain gaya filsafat itu sendiri, ada pula macam-macam filsafat. Filsafat terdapat beberapa macam, ada 6. Kalau nggak salah ada 6. Salah satu macam filsafat yang saya katakan tadi bahwa ada 6 itu sesuai dengan apa yang telah saya dapat dalam materi filsafat ini, yaitu 1. Filsafat Nusantara, 2. Filsafat Stoicisme, 3. Filsafat Helenisme Romawi, 4. Filsafat Yunani atau Yunani kuno, yang kelima filsafat India, dan yang keenam yaitu filsafat Nusantara. Nah, demikian itu rangkuman
dari materi ilmu filsafat yang saya dapat dalam mata kuliah ilmu filsafat ini. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, atau ada tutur kata yang tidak layak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.